Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tempat pasti memiliki legenda dan sejarahnya masing-masing. Namun saat ini legenda semakin jauh dari pengetahuan anak-anak zaman sekarang. Yang terpenting adalah tempat foto yang bagus dan bisa bergaya di media sosial. Sebelum saya melanjutkan perbincangan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadiana Fayasia, salah satu mahasiswi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota penuh cerita dan berbagai macam legenda. Banyak cerita yang menarik di kota Yogyakarta. Di kota Yogyakarta ini memiliki banyak karya seni dan sastra yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satunya adalah cerita terbentuknya Kali Gajah Wong. Konon sungai ini menjadi lokasi memandikan gajah milik Sultan. Penduduk Yogyakarta sendiri sering menyebut sungai dengan istilah kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah sungai yang terletak di Kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di tengah daerah tersebut menyebutnya dengan Kalen, yang artinya adalah kali kecil. Pada zaman dahulu kala, ketika Yogyakarta masih bernama Kesultanan Mataram, terdapat sungai kecil yang mengalir di dekat istana. Sungai tersebut sangatlah kecil dan airnya pun mengalir sangat kecil, hampir kering. Dahulu kala, ketika Kerajaan Mataram pernah berpusat di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta, kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Agung yang mempunyai ribuan prajurit, pasukan berkuda, pasukan gajah, dan abdi dalam. Di antara abdi dalamnya, ada seorang laki-laki bernama Ki Sapawira yang bertugas merawat gajah Sultan yang bernama Kiai Dwi Pangga. Setiap hari Kiai Dwi Pangga dimandikan di sungai dekat Keraton Mataram. Gajah yang berasal dari negeri Siam atau Thailand ini sangat menurut dan diperlakukan lembut oleh Ki Sapawira. Suatu hari Ki Sapawira tidak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga karena ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul tersebut. Ia meminta tolong kepada Ki Kertipejok untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. "Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tidak bisa bekerja hari ini," kata Ki Sapawira. Beliau dinamakan Ki Pejok karena jalannya tidak bisa lurus, selalu ke kanan dan ke kiri. Sehingga Ki Pejok atau Ki Peyok, yang dalam bahasa Jawa peyok artinya tidak lurus. Pawang hari ini memandikan gajahnya di sungai kecil sana. "Meskipun airnya sangat sedikit, tetapi sangat jernih sekali," ucap Sultan Agung kepada pawang gajahnya. Pawang pun segera membawa gajah tersebut dan memandikannya, tetapi air yang mengalir sangatlah kecil sehingga dia susah memandikan gajah tersebut. "Waduh, bagaimana mungkin aku bisa memandikan gajah dengan sungai sekecil ini? Jangankan untuk memandikan gajah, untuk membersihkan wajahku saja tidak cukup," ucap sang pawang. "Ampun Gusti Sultan, hamba gagal memandikan gajah di sungai kecil karena terlalu sedikit airnya dan tidak cukup untuk memandikan seekor gajah," ucap lagi sang pawang. Sultan Agung yang mendengar hal tersebut pun tertawa. "Hahaha, pawang, jangan khawatir, aku tidak akan marah karena masalah kecil seperti itu. Besok cobalah untuk memandikannya kembali. Hanya saja kau jangan cepat berputus asa. Yakinlah bahwa air tersebut pasti cukup untuk memandikan gajah." "Baik Gusti Sultan, perintah pasti hamba laksanakan," jawab sang pawang. Keesokan harinya pun sang pawang kembali ke sungai tersebut. "Bagaimana Gusti Sultan bisa menyuruhku yakin bahwa air tersebut cukup untuk memandikan gajah?" ucap sang pawang. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga siang hari, tapi sang pawang tak kunjung selesai untuk memandikan gajah tersebut. "Dasar sungai tak ada airnya, kamu hanya mendatangkan masalah saja buatku. Lebih baik kamu mendatangkan banjir atau tidak ada airnya sekalipun," ucap sang pawang menggerutu.
Ketika pawang sedang mengerutu, keanehan pun terjadi pada sungai itu. Sungai yang kecil itu tiba-tiba saja mengalir air yang sangat deras. Ketika sedang sibuk menggerutu, tiba-tiba pawang mendengar suara bergemuruh datang dari arah hulu sungai. Air yang datang dalam jumlah besar itu mengalir sangat deras dan semakin dekat dengan pawang dan gajah tersebut. Namun terlambat bagi gajah dan si pawang tersebut karena mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Sehingga si pawang dan si gajah terbawa arus sungai Gajah Wong hingga pantai selatan Yogyakarta. Bukan hanya pawang dan gajahnya saja yang hanyut, tetapi desa-desa di sekitar sungai tersebut ikut tergenang banjir. Setelah banjir tersebut, sungai kecil itu berubah menjadi sungai yang sangat besar dan mengalirkan air dalam jumlah yang sangat banyak. Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang tersebut. Ki Kertipejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya untuk memandikan gajah di hilir sungai. Karena ia tahu bahwa bisa datang sewaktu-waktu air yang besar dari hilir sungai tersebut. Sultan Agung yang mendengar hal tersebut sangat sedih karena pawang dan gajahnya ikut hanyut di sungai kecil yang mendadak banjir. Untuk mengenang kisah pawang dan gajah tersebut, sungai tersebut diberi nama Sungai Gajah Wong. Hingga saat ini pun masih tetap dikenal dengan nama Sungai Gajah Wong. Begitulah legenda asal-usul Kali Gajah Wong, Kota Gede, Yogyakarta. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.